Piala AFF 2022 makin mepet. TC Timnas Indonesia mulai disisipi latihan taktik. Dibungkam Maroko, Spanyol diminta belajar ke Timnas Indonesia. Timnas Thailand soroti skuad Brunei Darussalam. Sultan dari Malaysia doakan Jordi Amat di TC Timnas Indonesia. Timnas Spanyol secara mengejutkan harus tersingkir dari babak 16 besar Piala Dunia 2022. Usai dibungkam Maroko lewat drama adu penalti pada Rabu 7 Desember 2022 dini hari. Maroko berhasil menumbangkan Spanyol lewat adu penalti setelah bermain tanpa gol selama 125 menit pertandingan. Pasca kekalahan ini, warganet Indonesia pun bereaksi. Banyak yang meminta Spanyol untuk belajar dari Timnas Indonesia untuk mengalahkan Maroko. Pernyataan warganet meski berbau candaan nyatanya punya dasar yang kuat. Pada 2013 silam, skuad Garuda berhasil mengalahkan Maroko dengan skor 1-0. Kemenangan itu terjadi dalam pertandingan cabang olahraga sepak bola Islamic Solidarity Games di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Palembang. Timnas Thailand soroti skuad Brunei Darussalam. Salah satu rival bebuyutan Timnas Indonesia yakni Thailand menyoroti Brunei Darussalam menjelang Piala AFF 2022. Hal itu diungkapkan oleh manajer Timnas Thailand, Nalpam Lamsam, atau biasa yang disapa Madampang. Ia menilai Brunei telah memiliki perkembangan yang baik setelah absen lama di Piala AFF. Selain itu menilai setiap tim yang akan dilawan tidak akan mudah untuk dihadapi. Madampang menilai banyak tim yang berkembang serta Brunei yang lolos ke babak penyisihan grup dalam 26 tahun terakhir. Itu berarti Brunei menjadi salah satu tim yang mempunyai perkembangan yang cukup baik menjelang Piala AFF 2022. Kapten Timnas Indonesia Fahrudin Arianto mengungkapkan perkembangan pemusatan latihan skuad Garuda di Bali. Fahrudin menjelaskan bahwa latihan Timnas Indonesia memang masih fokus meningkatkan kondisi fisik agar mencapai kriteria yang ideal. Meski begitu, bek Madura United mengungkapkan jika Sintayong mulai berancang-ancang memberikan materi taktik. Fahrudin menyebut menu latihan taktik sudah diselipkan di sela-sela penguatan fisik. Menurut dia ini dilakukan mengingat persiapan Timnas Indonesia semakin mepet jelang mentas di Piala AFF 2022. Seperti diketahui, Sintayong memanggil 3 pemain tim Maung Bandung yakni Ricky Kambuaya, Mark Klok, dan Rahmat Irianto. Mereka diprediksi tidak akan memperkuat Persib dalam waktu dekat karena sudah bergabung dengan pemusatan latihan bersama skuad Garuda untuk persiapan di Piala AFF 2022 mendatang. Terkait pemanggilan pemain ke timnas saat Liga 1 2022-2023 bergulir, Luis Milla memberikan komentarnya. Menurutnya kondisi ini juga terjadi pada semua klub. Dirinya juga tidak bisa berbuat banyak dan berharap pemain yang ada bisa berkontribusi maksimal kepada tim. Kali ini ada satu nama talenta muda yang kembali menjadi perbincangan. Ia adalah Ridho Syuhada, pemain asal Kuantan, Siningi Riau. Ia lahir pada 18 Juni 2004 dan saat ini masih berusia 18 tahun dan merupakan mantan bagian PSIS Semarang U16. Ridho Syuhada merupakan mantan anak asuh Dennis Wils yang merupakan mantan pemain Chelsea FC dan Timnas Inggris, bagian dari Garuda Select 3 dan masih bermain di angkatan keempat. Ridho mencetak beberapa gol di Garuda Select ketika di Inggris. Salah satu momen yang paling ia kenang adalah ketika mencetak brace ke gawang Stevenage U18 pada akhir tahun 2021 lalu. Setelah jadwalnya bersama FC Vian Timur FC selesai, Egy Maulana Fikri langsung terbang ke Indonesia untuk memenuhi panggilan Sintayong. Kini diketahui Egy Maulana sudah bersama Timnas Indonesia. Hal itu diketahui dari unggahan Asnawi Mangkualam pada Selasa 6 Desember 2022. Dalam unggahan tersebut, Egy berpose dengan 2 bek andalan Timnas Indonesia yakni Asnawi Mangkualam serta Pratama Arhan. Pelatih Persebaya Surabaya Aji Santoso menyarankan agar para pemain Timnas Indonesia bisa dikembalikan ke klub masing-masing untuk berlaga di lanjutan Liga 1 2022-2023. Ini sebagai bentuk keresahan Aji Santoso karena dirinya selalu kesulitan menurunkan skuad Persebaya dengan formasi lengkap. Padahal Aji Santoso sedang berupaya memperbaiki posisi di klasemen sementara yang masih tertahan di papan tengah. Pada lanjutan putaran pertama ini, Persebaya dihadapkan 6 pertandingan yang cukup berat.
Jordi Amat bersama sejumlah pemain timnas Indonesia saat ini tengah fokus menjalani pemusatan latihan atau TC jelang Piala AFF 2022. Berpusat di Bali, Jordi Amat bersama pemain timnas Indonesia lainnya digeber sejumlah program latihan oleh Sintayong dan juga jajaran pelatih timnas. Di akun Instagram miliknya, Jordi Amat sempat membagikan kondisinya yang fokus mengikuti TC bersama timnas Indonesia. Unggahan foto dari Jordi Amat ini pun banyak dikomentari oleh para netizen. Yang menarik, salah satu komentar dituliskan orang penting dari negeri jiran Malaysia. Ia adalah Tengku Ismail Ibni Sultan Ibrahim yang juga ikut komentari postingan Jordi Amat. Tengku Ismail Idris, anak dari Sultan Johor yang juga menjadi putra mahkota Kesultanan Johor, sekaligus pemilik klub Johor Darul Taksim tempat Jordi Amat bermain. Tengku Ismail Idris dalam komentarnya memberikan doa dan harapan yang terbaik untuk Jordi Amat. Kekecewaan Thomas Doll telah sampai di ubun-ubun. Pelatih Persija Jakarta itu masih geram 3 pemainnya dipanggil ke timnas Indonesia ketika BRI Liga 1 2022-2023 tengah berjalan. Pelatih timnas Indonesia Sintayong menyertakan 3 pemain Persija Jakarta yang terdiri dari Syahrian Abimanyu, Muhammad Ferrari, dan Hansa Muyama untuk pemusatan latihan di Bali sejak 28 November 2022. Thomas Doll menjelaskan bahwa pemain telah libur kompetisi selama berbulan-bulan dan kini mereka ada di Bali. Setiap tim tentu merindukan pemainnya di timnas Indonesia. Akan tetapi pelatih asal Jerman itu menyebut bahwa hal ini tidaklah benar. Laga melawan Kamboja pada 23 Desember 2022 dan Brunei pada 26 Desember 2022 diharapkan menjadi 2 tahap untuk memulihkan kondisi fisik yang terbaik. Dan selanjutnya para pemain timnas Indonesia diharapkan sudah lebih baik saat pertandingan sangat penting melawan Thailand pada 29 Desember 2022 di Jakarta. Sang asisten menyebut jika latihan fisik timnas yang sangat intens juga menjadi salah satu strategi untuk menghadapi sang rival. Ia menyebut jika Indonesia harus bersiap dengan baik. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why I say, fake it till you make it A. And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find a door. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do before.